Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Baik. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yang cukup krusial di dalam suatu perusahaan dan ini sangat penting sekali dilakukan oleh perusahaan gitu. Apa itu materinya? Yaitu mengenai pelatihan dan pengembangan. Nah, dalam pelatihan pengembangan ini nantinya pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, langkah pelatihan dan pengembangan. Jadi sebenarnya pelatihan dan pengembangan itu langkahnya bagaimana sih? Ya, jadi harus dilakukan dengan terarah dan tersusun gitu ya. Nah, yang kedua adalah peserta pelatihan dan pengembangan. Jadi sebenarnya kok pelatihan dan pengembangan ini sebenarnya itu dikhususkan ya atau dibutuhkan untuk siapa aja nih Bu? Gitu ya. Apakah karyawan baru gitu, atau karyawan lama atau yang bagaimana nih? Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor penyebab perlunya pelatihan dan pengembangan. Ya, lah kita kan udah misalnya kita udah masuk kerja nih Bu, untuk apa lagi sih pelatihan dan pengembangan? Kita kan udah ada seleksi, baik itu seleksi dokumen maupun seleksi untuk tes-tes untuk masuk yang lain seperti tes psikologi dan lainnya. Kemudian yang keempat ada tujuan pelatihan dan pengembangan. Ya. Lalu yang kelima adalah kendala pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan dan pengembangan ini enggak semuanya berhasil. Tentu ada kendala-kendala yang kita hadapi ketika sebelum perusahaan itu melakukan pelatihan dan pengembangan. Nah, untuk lebih jelasnya maka kita akan masuk ke materinya. Yang pertama, ya kita harus mengerti dulu nih sebenarnya pengertian pelatihan dan pengembangan itu apa sih? Ya. Jadi menurut Widodo nih, pelatihan dan pengembangan itu adalah serangkaian, ya, serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis. Ya. Nah, kemudian menurut Handoko nih, kalau Handoko bilangnya pengembangan itu adalah menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab. Ya. Menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi kalau pelatihan itu biasanya di masa sekarang, nah kalau pengembangan itu biasanya dipersiapkan ya, untuk pekerjaan yang nanti akan kita lakukan di masa yang akan datang. And then, ya, kita akan membahas perbedaan pelatihan dan pengembangan. Jadi kembali lagi saya jelasin bahwa pelatihan dan pengembangan itu adalah proses peningkatan kemampuan spesifik. Peningkatan kemampuan spesifik karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Ya. Jadi apa sih tujuan organisasi itu? Maka kita perlu melakukan pelatihan di dalamnya. Nah, kemudian kalau pengembangan beda lagi nih. Pengembangan itu biasanya akan kita lakukan ya tidak sesuai dengan bidang yang sekarang, tapi untuk mempersiapkan nantinya kalau kita perlu atau kalau nantinya ada pekerjaan di luar pekerjaan sekarang dan kita harus sudah siap melakukannya. Itu pengembangan. Jadi dia jangka waktunya lebih panjang gitu ya untuk future, untuk ke depan. Nah, bisa di sini kita lihat ya. Jadi kesenjangan kemampuan antara kerja dan bukan kerja. Nah, saat ini namanya training, ya, pelatihan. Dan di masa yang akan datang itu ada development, yaitu pengembangan. Ya. Jadi kalau pelatihan ini biasanya diperlukan memang untuk pekerjaan saat ini. Nah, development ini adalah pekerjaan yang akan datang. And then kemudian saya fokuskan lagi untuk lebih jelasnya yaitu perbandingan pelatihan dan pengembangan. Yaitu pembeda pelatihan dan pengembangan. Yang pertama fokusnya. Ya. Seperti saya bicarakan di awal bahwa fokus pelatihan itu adalah aspek kemampuan spesifik yang relatif sempit. Ya, relatif sempit. Nah, kemudian pengembangan itu adalah aspek kapasitas dalam setiap penugasan. Kemudian jangka waktunya bagaimana nih? Nah, jangka waktunya itu biasanya pelatihan itu pendek, ya. Kemudian pengembangan ini untuk jangka waktu yang panjang. Lalu ada tujuannya.
Tujuan dilakukan pelatihan itu untuk dapat menunaikan pekerjaan saat ini, dan jika pengembangan itu dapat menangani berbagai penugasan yang akan datang atau di masa yang akan datang. Makanya dia lebih jangka waktunya lebih panjang. Kemudian jika hasil dari pelatihan ini biasanya itu langsung bisa kita rasain, karena pelatihan ini dilakukan untuk memenuhi pekerjaan saat ini. Nah, kalau pengembangan biasanya hasilnya nanti ke depannya, nggak sekarang langsung dirasain. Itu beda hasil dari pelatihan dan pengembangan. Nah, kemudian pengukuran efektivitas. Di situ ada penilaian kerja, analisis biaya, kemudian ada tes kelulusan dan sertifikasi. Nah, kemudian SDM yang sudah digunakan promosi keunggulan kompetitif. Jadi pengembangan itu biasanya untuk kita dipersiapkan promosi untuk karir yang lebih baik di masa depan atau di masa yang akan datang. Kenapa? Kita kerja itu di suatu perusahaan, nggak mungkin kita itu stuck di sini aja, ya. Nggak mungkin dari awal sampai nanti kita pensiun, ya. Kita jabatannya di situ-situ aja, ya. Itu salah satu karyawan yang nggak berkembang dalam karirnya, dan itu harusnya dihindari pada setiap karyawan atau individu. Jadi nggak cuma di perusahaan, di kehidupan sehari-hari juga gitu. Jadi kita harus selalu berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Ya. Kemudian ada langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama ada menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut analisis atau assessment. Jadi sebelum kita membuat program pelatihan dan pengembangan, ya, tentunya kita harus bisa menganalisis sebenarnya kebutuhan karyawan itu apa, pelatihan apa yang mereka butuhkan, pengembangan apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai sebuah perusahaan itu melakukan pelatihan, ternyata bukan pelatihan itu yang dibutuhkan oleh karyawan. Akhirnya apa? Akhirnya pelatihan itu mungkin bakalan bisa dibilang sia-sia. Karena apa? Nggak bisa mendukung kinerja karyawan secara lebih baik. Jadi karyawan butuhnya apa, yang dilakukan pelatihannya itu apa. Jadi nggak nyambung, nggak sinkron. Nah, sebelum melakukan kegiatan pelatihan pengembangan, harusnya ya kita akan menganalisis dulu. Perusahaan juga akan menganalisis dulu sebenarnya karyawan itu butuh apa. Kita ada pendekatan dulu karyawan. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Hasil dari sebuah perusahaan, baik itu produksi atau jasa, di mana yang hasil produktivitasnya agak kecil. Nah, disitulah kita lakukan pelatihan untuk mendukung atau mendongkrak dari hasil produktivitas kinerjanya. Kemudian ada menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Masih nyambung ke yang awal, gitu ya. Kalau misalnya kita butuh pelatihan dan pengembangan, kemudian kita menganalisis apa kebutuhannya, tentunya sasaran dan materi program pelatihannya juga harus disesuaikan. Ya. Kemudian yang ketiga ada menentukan metode pelatihan dan prinsip belajar yang digunakan. Jadi prinsip dan metode belajar yang digunakan itu seperti apa, gitu ya. Atau bisa juga waktu pelatihan pengembangan dilakukan di dalam perusahaan atau di luar, ya. Kira-kira lebih efektif yang mana, ya? Gitu. Kemudian yang keempat ada yang namanya mengevaluasi program pelatihan. Ya. Kenapa harus dievaluasi? Setiap aspek, setiap kegiatan, setiap hal yang kita lakukan, apapun itu pasti akan ada evaluasi. Ya. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk melihat, ya, bagaimana hasil kinerjanya. Jadi evaluasi itu dilihat mana yang kurang baik. Nanti di pelatihan berikutnya atau pengembangan berikutnya akan diperbaiki mana yang kurang baik. Ya. Tetapi tidak mengesampingkan, ya, pelatihan yang sudah berjalan dengan baik. Ya. Jadi mempertahankan yang sudah baik dan memperbaiki yang belum baik. Ya.
Ini fungsi dari evaluasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Buat teman-teman ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau bertanya, Bu. Apa aja sih faktor yang menjadi penyebab perlunya pelaksanaan pelatihan dan pengembangan PKP? Jadi sebenarnya faktor-faktor apa aja sih gitu ya yang menyebabkan pentingnya dilakukan pelatihan dan pengembangan? Ya, yang pertama yaitu kualitas angkatan kerja. Jadi kualitas angkatan kerja itu yang seperti apa sih, Bu? Kualitas angkatan kerja itu nggak semuanya punya kemampuan, punya skill yang sama. Ya. Jadi walaupun nanti kalian sudah di dalam satu perusahaan, kemudian kalian sudah masuk perusahaan, walaupun sudah pakai berbagai proses rekrutmen dan seleksi gitu ya, kita masih akan terus melakukan pelatihan. Ya. Karena mengingat kualitas angkatan kerja nggak semuanya sama, punya kemampuan yang sama. Maka di sini untuk apa dilakukan pelatihan pengembangan, kemampuannya itu bisa setara sama teman-teman seangkatan kerjanya. Ya. Nah yang kedua, kemudian persaingan global ya. Nah kalau kita bicara tentang persaingan global, tentunya banyak sekali aspek yang harus kita pikirin. Apalagi di zaman sekarang nih, gila persaingan global. Boleh kita hubungkan sama sistem misalnya. Sistem yang udah kita lakukan sekarang, baik itu penjualan yang dalam marketing sekarang, karena persaingan global ini, kemajuan zaman yang sangat terus dan cepat sekali berubah gitu ya, maka ada namanya disrupsi. Jadi perubahan paradigma, perubahan yang sangat cepat. Kalau dulu kalian beli sesuatu itu harus datang gitu ya, kalau sekarang ada yang namanya online, apapun yang kalian mau bisa kalian beli. Bahkan di luar negeri pun bisa kalian beli. Kemudian kalian nggak perlu capek-capek datang, kemudian udah langsung sampai ke rumah pakai kurir misalnya gitu. Dan kemudian untuk apa pelatihan pengembangan lagi? Karena banyak sekali sekarang pekerjaan yang dulunya menjadi aktivitas pekerjaan seseorang dan sekarang udah nggak ada. Ya, sekarang nggak ada. Dan yang dulunya kita nggak kepikiran itu menjadi sebuah aktivitas atau satu pekerjaan yang bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan finansial, itu terjadi. Ya kira-kira apa aja ya? Yang dulunya pekerjaan ini menjadi sumber penghasilan seseorang dan sekarang udah mulai nggak ada, hilang. Boleh? Kira-kira apa? Di sekitar kalian aja. Ya? Dulu ada jual DVD, Bu. Karena sekarang udah berkembang, sekarang orang udah nggak lagi jual itu karena udah bisa lihat di internet, di YouTube. Jadi kaset itu udah nggak laku lagi zaman sekarang. Oke, jadi benar sekali ya. Kalau kita lihat di pasar-pasar, kalau dulu mungkin di tahun 2000-an lah, sebelum tahun 2020 atau kurang, kita ada namanya pekerjaan itu jual CD gitu ya. Nah sekarang hampir tidak ada. Jadi hampir punah nih penjual CD ini. Nah itu salah satu jenis pekerjaan yang sekarang hampir nggak ada. Saya nggak ada lihat tuh. Ya mungkin ada, cuman mungkin ya udah hanya berapa persen aja. Kemudian apa lagi? Contoh lainnya, pekerjaan yang dulu menjadi sumber penghasilan untuk seseorang sekarang nggak ada. Atau saya ganti deh pertanyaan, yang pekerjaan dulu nggak ada, tapi sekarang lagi banyak jadi incaran para orang untuk menghasilkan finansial atau uang. Kira-kira apa ya? Kurir. Oke. Boleh ya. Jadi kalau kurir itu sebenarnya dulu tidak ada sih. Cuman karena sekarang sudah ada
aplikasi yang memudahkan gitu ya. Maka pekerjaan kurir ini juga menjadi sumber penghasilan yang banyak sekali menampung angkatan kerja. Jadi kira-kira selain kurir gitu ya, apalagi karena persaingan global tadi adanya pengembangan. Banyak sekali ya. Kalian tahu nggak yang namanya YouTuber? YouTuber itu penghasilannya bahkan bisa lebih besar dari mungkin menteri sekalipun, gitu ya. Penghasilannya bisa miliaran. Atau oke, YouTuber nggak terlalu eksis nih kok. Kalau YouTube kan masih ada konten lah, segala macam lah, gitu ya. Yang lebih gampangnya apa? Yang lebih gampangnya sekarang itu yang saya lihat dari fenomena dan mungkin akan saya teliti untuk selanjutnya di penelitian saya adalah tentang selebgram. Jadi anak-anak muda ini nggak lagi melihat peluang bisnis atau peluang pekerjaan itu di formal, tingkat formalitas saja, tetapi mereka bisa lebih kreatif dalam membuat atau mengubah penampilannya menjadi selebgram. Ya. Nah, selebgram ini sendiri bisa menghasilkan uang dari hasil apa? Endorsement, gitu ya. Selebgram ini nggak harus, selebgram ini nggak harus artis itu enggak. Jadi selebgram ini ada banyak, bahkan tingkat kota kecil sampai tingkat provinsi gitu. Saya kebetulan saya juga pengamat gitu ya, maksudnya pengamat seleb gitu. Nah, nggak salah menjadi pilihan mereka karena sangat menjanjikan untuk penghasilannya, ya. Sangat menghasilkan. Bayangin aja kalau mereka seorang selebgram itu dapat endorsement satu hari 10 atau bahkan cuma 5 ya, kita kali berapa ratus ribu atau 1 juta aja dalam satu hari dia bisa. Itu kalau di story-nya, beda lagi bayarannya kalau di YouTube-nya. Jadi banyak sekarang kreativitas yang dilakukan oleh kalangan muda khususnya gitu ya, untuk mencari penghasilan tambahan. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan oleh persaingan global. Kenapa saya hubungkan dengan para YouTuber, kenapa saya hubungkan sama selebgram? Persaingan global makin ketat nih. Kemudian karena persaingan global makin ketat, lowongan kerja berkurang, akhirnya kita mencoba untuk membuat pekerjaan sendiri, ya, untuk melakukan pekerjaan itu secara mandiri dan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita kerja di perusahaan. Nah, makanya perlu ada pelatihan dan pengembangan. Kemudian sama masih berhubungan dengan persaingan global, ada masalah alih teknologi. Jadi dalam sebuah perusahaan itu karena teknologi juga terus berkembang, ya, makanya ketika perkembangan zaman itu mulai berubah, kita juga harus mengubah diri. Kita harus juga bisa memperbaiki performa kita, ya, sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang profesional gitu kan. Jangan sampai teknologinya berubah, orangnya nggak berubah tuh. Gimana mungkin kita bisa menjalankan sebuah pekerjaan kalau teknologinya udah ganti, tapi SDM-nya di manusia, sumber daya manusianya belum bisa pakai, belum bisa gunain. Gitu. Ada banyak sekali sekarang teknologi yang digunakan perusahaan, ya, dan kita mau nggak mau, suka nggak suka kita harus pelajari. Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka kita harus pelajari dan kita harus tahu. Nah, salah satu dampak positif dari pandemi adalah setidaknya kita jadi melek teknologi nih sekarang. Dari pandemi kita belajar untuk segala sesuatunya online, belajar online, kerja online, work from home, gitu ya.
Jadi yang tadinya kita nggak bisa gunain Zoom, jadi kita ngerti. Kita nggak bisa pakai aplikasi pembelajaran, jadi kita ngerti. Kita nggak bisa editing video, jadi kita mau nggak mau harus belajar, gitu ya. Mau nggak mau harus belajar dan harus bisa. Karena kalau kita nggak bisa, kenapa? Ya kita tertinggal dari yang lain. Kita ketinggalan dari yang lain. Hubungan lagi dengan teknologi, ada dampak negatif. Kira-kira dampak negatif dari teknologi apa ya? Ini jadi kadang-kadang jadi permasalahan yang sering terjadi sekarang di perusahaan antara karyawan dengan atasan atau antara karyawan dengan perusahaan. Dampak dari teknologi yang nggak bisa memutuskan suatu hubungan, ya. Hubungan karyawan dengan perusahaan. Even kita lagi di luar kota, akhirnya karena teknologi ini ya, kita bisa diakses 24 jam. Kebebasan karyawan itu pada saat ini lagi terganggu, sedikit terganggu. Kenapa? Gitu? Kenapa saya bilang demikian? Ada karyawan yang lagi cuti tapi dituntut untuk kalau ada telepon tambah, dia harus tetap angkat. Gitu. Akhirnya si karyawan ini walaupun dia masa cuti ya gitu ya, beliau juga harus memikirkan pekerjaan. Nah itu sudah dialami oleh hampir semua karyawan. Ya. Gitu. Semua karyawan. Kalau zaman dulu ya kita nggak punya telepon ya, kalau punya telepon ya udah kita libur aja, kita cuti kerja aja gitu ya. Oke, kemudian kalau dulu nggak ada Zoom ya kita kalau misalnya mau meeting lagi di luar kota ya ada alasan buat kita. Nah sekarang nggak ada alasan, dimanapun kalian baca kalian bisa ikut meeting, ya. Di belahan bumi manapun gitu ya. Kalian harus tetap melakukan tuntutan pekerjaan. Nah itu salah satu dampak negatifnya sih. Tapi sebenarnya itu bagaimana kita menyikapinya. Karena memang nggak semua karyawan sih mau melakukan. Karena memang kita juga sebagai karyawan punya hak untuk menolak ketika kita lagi cuti. Tapi perusahaan itu kadang-kadang kan nggak tahu. Maksudnya idealisnya ketika kita cuti kan ya semua hal harus kita itu sudah menjadi fungsi kita. Ya. Tapi kalau zaman sekarang ya 24 jam kita harus siap. Oke, Mutia sampai di sini udah paham kira-kira? Oke, thank you. Ada pertanyaan lain? Ya, boleh. Saya bertanya. Sebenarnya pelatihan dan pengembangan itu tanggung jawab siapa itu di dalam dunia pekerjaan? Oke, jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi pelatihan dan pengembangan itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih, Bu? Apakah tanggung jawab perusahaan saja gitu ya? Apakah tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab atas semua pelaksanaannya pelatihan dan pengembangan? Jadi sebenarnya pelatihan dan pengembangan itu adalah tanggung jawab dari semua aspek. Yang pertama ada namanya manajemen puncak atau lingkungan dan anggaran. Ya. Manajemen puncak ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi terselenggaranya pelatihan pengembangan itu melalui dukungan anggaran. Mereka sediakan anggaran untuk melakukan pelatihan pengembangan. Mengingat pelatihan dan pengembangan ini juga butuh biaya yang cukup besar. Ya. Dan kemudian tanggung jawab ini juga harus ditanggung jawab oleh manajemen SDM. Nah, hal yang paling krusial banget setelah ini semua dilakukan, sudah ada dukungan manajemen puncak, kemudian ada manajemen sumber daya manusia, kemudian sudah didukung juga oleh atasan langsung. Yang tidak kalah penting dan krusialnya adalah si karyawan ini sendiri. Kenapa begitu? Karena kalian sebagai karyawan yang melakukan pelatihan dan pengembangan. Kalau kalian sudah didukung oleh manajemen puncak, kemudian sudah didukung oleh bagian staf dan pedoman, atasan langsung juga mendukung, mendorong terciptanya iklim kerja yang baik. Tetapi pada saat pelatihan kalian tidak berminat, kalian tidak serius, kalian tidak termotivasi untuk melakukan yang terbaik pada saat pelatihan, maka
menjadi hal yang sia-sia, ya, menjadi hal yang sia-sia. Kalau kalian tidak menganggap bahwa pelatihan dan pengembangan ini adalah tanggung jawab kalian sendiri, kita sebagai karyawan, maka oke. Nah, di sini kalian harus menyadari bahwa pelatihan dan pengembangan ini tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan saja, tetapi untuk kepentingan kalian secara individu, kepuasan kalian secara individu. Skill kalian akan bertambah. Kalaupun nantinya dalam dunia kerjaan kalian menemukan kendala, maka pelatihan pengembangan ini yang tadinya kalian tidak tahu bagaimana cara melakukannya, maka dari pelatihan pengembangan ini kalian jadi akan tahu. Atau kalian, oh saya nih mau di perusahaan yang lebih gede deh, saya pengen di perusahaan yang lebih gede. Ya udah manfaati pelatihan pengembangan yang ada di perusahaan yang sekarang. Bisa jadi ini menjadi model kalian untuk skill di perusahaan yang baru yang kalian tuju, perusahaan impian kalian sebenarnya. Ya. Nah, kemudian siapa lagi sih pelatih peserta pelatihan dan pengembangan? Jadi mungkin banyak orang yang bilang atau para orang kebanyakan yang perlu pelatihan itu adalah karyawan baru, ya. Karyawan baru yang baru diterima karena apa? Karena agar mereka terasa dan ahli dalam misalnya pekerjaan sehingga mereka bekerja di divisi ini. Karena mereka masih karyawan baru, karena mereka belum terbiasa melakukan satu pekerjaan, makanya perlu ada pelatihan pengembangan supaya tidak salah dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian ada karyawan lama, ya. Jadi walaupun sudah karyawan lama, kita harus tetap juga melakukan pelatihan pengembangan. Nah, hal ini untuk apa? Kembali lagi yang tadi bahwa karyawan lama mengikuti tuntutan perluasan pekerjaan, kemudian jabatan, pergantian mesin lama menjadi mesin baru, kemudian pembaruan model kerja, serta persiapan untuk promosi. Seperti saya ucapkan di awal tadi bahwasanya nggak mungkin satu karyawan itu dia dari mulai masuk sampai pensiun itu di 1-2 bulan aja. Harus ada dong pengembangannya, gitu ya. Hidup itu harus tetap berkembang. Jangan mau stuck di situ-situ aja. Nah, itu untuk karyawan lama. Kemudian ada kendala pelatihan dan pengembangan. Jadi pelatihan pengembangan itu biasanya banyak kendala di pesertanya. Nah, tadi saya katakan peserta adalah karyawan. Karyawannya harus untuk melakukan pelatihan dan pengembangan. Kira-kira kenapa ya? Itu harus kita analisis. Kemudian pelatih dan instrukturnya nggak asik gitu ya, nggak menyenangkan buat si pesertanya. Nah, ini juga bisa jadi kendala. Dan yang ketiga, ini jadi tugas dari perusahaan, yaitu top manager, ya, fasilitas pelatihan pengembangan. Jadi kalau ada pelatihan pengembangan tapi tidak difasilitasi secara maksimal, maka hasilnya juga nggak bakal maksimal. Ada yang mau kita diskusiin tentang pelatihan dan pengembangan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup sekian aja pertemuan kita kali ini untuk materi pelatihan dan pengembangan. Jika nanti ada pertanyaan, boleh kalian lontarkan ke LMS kita, ya, LMS kita sudah ada. Kemudian bisa ke Google Classroom. Di situ materinya akan saya berikan secara detail lagi, kalian bisa baca materinya lebih leluasa. Dan jika masih ada pertanyaan juga, kalian bisa sampaikan pertanyaan kalian di Google Classroom. Ya, saya akan jawab di Google Classroom. Oke, sekian pertemuan kita. Saya harap pertemuan kali ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Terima kasih.